Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Kamis 17 April 2025, kembali Mana Sorgawi menjumpai Bapak Ibu Saudara dengan renungan yang berjudul Halaka. Firman Tuhan kami ambil dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kejatuhan manusia pertama adalah karena persoalan hati. Hawa tergoda akan pesona buah terlarang yang dapat memberikan kepadanya pengertian selevel Allah. Kejadian 3 ayat 6 menceritakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Demikian pula pembunuh pertama dalam sejarah manusia juga dikarenakan persoalan hati. Kain menjadi iri hati karena persembahan adiknya Habel diindahkan Tuhan, sementara persembahannya tidak. Lalu dibunuhnya Habel. Selanjutnya, pemusnahan dunia pertama lewat air bah juga karena persoalan hati. Kejadian 6 ayat 5 menegaskan, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di tengah angkatan yang bengkok hatinya, Nuh kedapatan tidak bercela di matanya. Nuh dan keluarganya diselamatkan Allah dari air bah. Nabi Nuh menjaga hatinya sedemikian rupa, sekalipun hidup dikelilingi oleh angkatan yang bengkok, namun hatinya tetap lurus di hadapan Tuhan. Demikian pula pada zaman akhir ini, hati manusia semakin jahat. Manusia menjadi semakin egois, pembual, sombong, memfitnah, pemberontak, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menyebarkan gosip, berbuat sesuka hati, pemarah, pembuat kejahatan, pengkhianat, tidak berhikmat, sok tahu, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, dan munafik. Baca 2 Timotius 3 ayat 2-5. Yesus mengingatkan para muridnya bahwa kelak saat kedatangannya akan terjadi pada masa seperti halnya pada zaman Nuh. Matius 24 ayat 37. Di mana kecenderungan hati manusia hanya tertuju kepada kejahatan. Pertanyaannya, jika nanti Tuhan Yesus datang, apakah Ia akan mendapatkan kita seperti hati Nuh yang tidak bercela? Kejadian 6 ayat 9 menuliskan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul di sini memakai kata Ibrani, halaka, yang berarti berjalan. Nuh menjaga hatinya sedemikian rupa dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi, agar seluruh aspek kehidupannya berjalan selaras dengan aturan Allah. Ia memagari hatinya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yang menjadi penuntun setiap langkahnya. Inilah yang menjadi rahasia perkenanan Allah atas hidupnya di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Amsal 4 ayat 23 mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan kata lain, hati kita adalah penentu arah kehidupan kita. Karena apa yang ada di dalamnya akan terpancar keluar. Hati yang jahat akan membuahkan perbuatan yang tercela dan membawa kepada kebinasaan. Hati yang lurus dan benar akan membuahkan kebaikan dan menuju kepada kehidupan. Itulah sebabnya Yesus memberikan perintah yang sangat penting agar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, agar kita dapat berjalan atau bergaul dengan Allah. Kata-kata bijak, hati yang lurus dan benar akan membantu kita untuk menjalani kehidupan ini selaras dengan keinginan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, aku mau mengisi kehidupanku sejalan dengan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah aku ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan, kami percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.